Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya anak pakai ini aja. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa hadana ila sabili rusydi. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa taat dan patuh kepadanya. Dan segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang menunjukkan bagi kita jalan-jalan menuju hidayahnya. Kita tak pernah berhenti memohon kepada Ilahi. Pada setiap hari di sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, kepada hamba-hambamu ini jalan yang lurus, yaitu jalan Islam yang Allah ridhai. Dan kita memang tidak boleh pernah berhenti berdoa memohon hidayah, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, di masa yang penuh dengan godaan, yang terkadang seorang hamba rela menjual agamanya demi sedikit kekayaan dunia yang harus diraihnya. Sebagian rela mengorbankan kehormatannya demi merasakan sebentar dari kenikmatan dunia ini. Maka ihdinas siratal mustaqim harus benar-benar kita hayati tatkala kita membacanya, dengan harapan Allah Jalla Jalaluhu memberikan bimbingan kepada kita kepada jalan yang lurus. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat-Mu, semoga salam, berkah dan nikmat-Mu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga Nabi kita, untuk istri-istri Nabi kita yang mereka adalah ibunda kita, yang kita seyogyanya sebagai umat Islam yang mengakui istri-istri Nabi sebagai ibundanya, maka paling tidak kita kenal dengan nama mereka. Siapa yang tahu semua istri-istri Rasulullah SAW? Saya minta 7, ini ada hadiahnya, 7 aja, nggak banyak-banyak, tapi urut 1, 2, 3. Urut 1, 2, 3 nya urut. Nah, fadhol. Khadijah. Sofia. Wah, dari awal ke akhir urut. Khadijah. Terus Ummu Salamah. Enggak, lewat. Siapa yang tahu urut? Antum. Khadijah. Saudah. Aisyah. Masya Allah. Kasih itu yang urut. Masya Allah. Taib, itu yang 3 itu urut, sisanya Ummu Salamah ya. Karena Rasulullah SAW awal menikah dengan Khadijah, Khadijah meninggal, beliau menikahi Saudah binti Zam'ah, baru setelah itu menikahi Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an azwajin Nabi jami'an. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu putra-putri Nabi urut? Ya, dulu kan pertanyaannya namanya doang, sekarang minta yang urut. Fadhol, ini situ. Al-Qasim. Terus habis Al-Qasim siapa?
Ibrahim terakhir. Abdullah, nggak apa-apa lah Abdullah. Terus Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalthum. Itu muter-muter. Nah, yang pertama betul Al-Qasim ya, kunyahnya Nabi kita Abul Qasim. Setelah itu Zainab, habis Zainab Ruqayyah, habis Ruqayyah Ummu Kalthum, habis Ummu Kalthum baru Fatimah. Fatimah itu putri Nabi paling kecil, Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Abdullah, kalau benar ada yang namanya Abdullah disebutkan oleh para ulama. Dan yang terakhir adalah Ibrahim, putra Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Dan semoga selalu bersambung untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 5 gitu Mas. Kan belum terbenam matahari. Iya, kita masih tanggal 5 nih. Ingat, kita masih punya 5 hari. Punya 5 hari di antara hari terbaik dunia ini. Di antara masa Allah berbagi pahala, Allah berbagi kebaikan bagi umat manusia, tinggal 5 hari. Yang sebagian umat manusia mensia-siakan 10 hari yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya tuh lebih Allah cintai daripada beramal soleh sepanjang tahun. Makanya sebagian ulama mengatakan tuh beramal 10 hari ini lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan secara kumulatif. Tapi secara perharinya di situ ada Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tapi secara kumulatif 10 hari ini lebih baik. Namun ternyata kalau kita lihat umat manusia, umat Islam di 10 hari ini kayaknya gak ada yang berubah. Gitu-gitu aja. Mungkin perubahan yang kita lihat di sana, di Mekah, kita melihat bagaimana Allah ya, lautan manusia. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Saudara-saudara kita kemarin dapat peruntuhan keren. Anak nggak tahu bahasa Arabnya itu rafi'ah. Kita keren itu bahasa Inggris. Nah kasih tahu antum rafi'ah. Kejatuhan rafi'ah itu. Kejatuhan itu Masya Allah. Sebagian orang mencela, sebagian orang malah menuduh yang macam-macam. Tapi ada sebagian orang yang saya baca beritanya, dia tuh mau dikasih ganti karena terluka. Karena apa? Dia mau dikasih ganti 500.000 real. Apa kata dia? Aku datang dari negeriku ke sini untuk Allah Jalla Jalaluhu, kata dia. Aku mau ambil pahalaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak mau tuh. Subhanallah. Dan kita tahu bagaimana mulianya orang yang mati dalam kondisi berihram. Dalam kondisi dia lagi tawaf, istirahat, kejatuhan rafi'ah tadi, mati. Subhanallah. Yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyah. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka keluar dari kuburnya menuju ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang. Nanti akan ada manusia-manusia yang dikumpulkan dengan bertalbiyah. Dia orang-orang pada menunduk ketakutan. Dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Subhanallah. Satu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Maka kita berdoa semoga kalau kita nggak bisa berangkat haji tahun ini, semoga tahun depan kita bisa bergabung dengan umat manusia dari seluruh penjuru dunia untuk datang ke tempat itu. Tapi kita yang di sini nih, yang nggak bisa berangkat ke sono, tolong dimanfaatkan nih 10 hari ini
untuk amal soleh, untuk zikir, ngaji, sedekah, puasa, pas apalagi nanti puasa Arafahnya, pas hari apa nih? Hari rayanya, subhanallah. Antum tahu dengan yang namanya Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid. Siapa yang kenal sama dia? Anak kasih hadiah. Bayangkan, kenal aja dikasih hadiah. Siapa yang kenal dengan Hakim bin Hizam bin Khuwailid? Dia itu keponakannya Khadijah. Masya Allah, beliau bisa jawab dan kasih hadiah. Khuwailid itu namanya bapaknya Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, ini keponakannya Khadijah. Hakim bin Hizam bin Khuwailid ini disebutkan dia itu 60 tahun hidup sebelum masuk Islam. Kemudian 60 tahun kemudian hidup dalam agama Islam. Jadi umurnya 120 tahun. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwasanya dia itu termasuk yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Kita tahulah dulu orang kafir tuh di dalam Ka'bah tuh macam-macam isinya. Orang lahirkan dalam Ka'bah, bayangkan. Isinya patung, isinya apa, segala macam tuh isinya di sini. Mereka gambar macam-macam di dalam Ka'bah itu. Hakim bin Hizam ketika masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia tuh orang yang dermawan, orang kaya, dermawan banget. Dia potong kurban banyak sekali, dia bagikan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang kafir pada waktu itu. Ketika dia masuk Islam, masya Allah, Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala bahwa dia membawa 100 budak ke padang Arafah. Dia membawa 100 onta. Di riwayat lain 100 sapi dan 100 kambing dia bawa ke padang Arafah. Belum hari kurban, hari Arafah itu. Hari ketika Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang datang ke padang Arafah itu. Ketika waktu wukuf dimulai, Hakim membebaskan tuh budak dengan harapan satu, ya Allah, kau bebaskan aku dari api neraka. Tuh onta yang jumlahnya 100 ekor dipotong semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sapinya, kambingnya seperti itu. Kita kadang kalau mau korban cari yang paling kecil. Tanya, paling murah berapa nih harganya itu? 2,5 juta. Nggak ada yang 1,5 juta. Ada Pak, ya nggak apa-apa saya. Tapi ketika mau beli sesuatu yang lainnya, dia cari yang paling bagus. Kalau dia mau beli mobil, dia cari yang paling bagus. Dia mau beli motor, cari yang paling bagus. Tapi tatkala untuk Allah Jalla Jalaluhu, dia cari yang paling jelek. Dia cari yang paling murah. Gak pantas jemaah. Kita nih bicara mau jadi orang kaya nih kita nih. Tapi kita takut mau kaya. Kita takut kadang kalau mau niat jadi orang kaya ya takut. Orang kaya itu kayak Hakim bin Hizam. 100 ekor onta dia potong semuanya untuk siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin, usahakan kita nih yang punya rezeki, beli kurban. Yang bisa kambing, yang bisa sapi, bisa kambing 10, bisa kambing 100. Untuk siapa? Buat kita, buat Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita butuh agar Allah membebaskan kita dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa tema kita sore ini? Aku ingin kaya. Saya mau kasih hadiah buat yang tidak ingin kaya. Nah, foto yang tidak ingin kaya anak kasih hadiah. Masya Allah, nggak ingin kaya, foto anak kasih. Tapi kok datang ke sini? Judulnya tuh aku ingin kaya. Jadi yang datang ke sini tuh seharusnya ingin kaya gitu kan? Baik, nggak apa-apa. Anak isi minum ya, Masya Allah. Nggak apa-apa, halal. Sudah menjadi fitrah manusia, menjadi tabiat yang tertanam di dalam diri dan jiwanya, cinta kepada harta, cinta dengan kekayaan yang melimpah ruah, cinta dengan rumah yang mewah, mobil yang wah, perusahaan yang megah. Itu udah biasa. Jadi tidak aneh, bahkan itu suatu kewajaran.
Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 14 Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah Jalla Jalaluhu, telah dicintakan, diindahkan kepada manusia di jiwa dia itu mencintai syahwat-syahwat. Udah seperti itu. Suka sama wanita, itu fitrah. Jadi kalau ada lelaki nggak suka sama wanita, berarti dia nggak sehat. Nah, nggak sehat. Fitrahnya kok harus senang sama perempuan. Itu fitrah manusia yang benar. Kemudian wal banin, cinta kepada anak. Siapapun orangnya, sampai orang kafir pun yang nggak kepingin punya anak, dia cinta sama anak. Di sebagian negeri kita lihat ada orang-orang suami istri yang nggak mau punya anak. Kenapa? Kata istrinya, enak banget aku punya anak. Aku yang hamil, aku yang capek. Kok sini nggak seperti itu? Enggak. Kita nggak perlu punya anak, tapi kita ambil anak. Dia masih mau karena dia butuh, perempuan itu butuh dengan yang memanggilnya Umma, Ummi. Dia butuh, itu sudah fitrah dia. Bahkan Allah menetapkan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah zina, adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka kita cinta sama anak. Bahkan sebagian orang dia siap mengeluarkan uang ratusan juta demi untuk punya anak. Berobat ke dokter sana, berobat ke dokter sini, berangkat ke luar negeri demi untuk punya anak. Terus ada orang yang dikasih anak disuruh akikah. Akikah kambing 2 juta, 3 juta. Masya Allah, pelitnya. Kau kasih anak sama Allah, kau akan keluarkan puluhan juta demi punya anak. Tapi kenapa ketika Allah memberikan anak kepadamu, kita nggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Akikah potong tapi. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan dicintakan kepada manusia itu harta yang bertumpuk-tumpuk dari emas, perak, masya Allah ya. Antum senang nggak kalau lagi dapat duit terus ngitung ya? Dapat 1 juta, hitung lagi, masya Allah. Kemudian antum tumpuk. Kayaknya nggak ada orang yang nyaruh duit dilemparin gitu. Dapat duit lempar, enggak, dia mesti dia tunggu. Ketika dia buka berangkas mesinnya, dia lihat, masya Allah, kata dia tuh, tumpukan duitnya. Itu manusia. Makanya ketika antum ngambil dari ATM, nggak mungkin duitnya nggak bertumpuk. Antum keluar dari ATM, keluarnya satu-satu, enggak, mesti keluarnya bertumpuk. Itu dicintakan kepada manusia. Tumpukan itu kita senang. Minadh dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Dulu duitnya dinar dan dirham. Kalau mau tanya hukum dinar dirham, tanya sama pengusaha muslim. Iya, emas, masya Allah, itu dicintakan kepada manusia sudah wajar. Orang dari pagi sampai sore kepingin duitnya bertumpuk-tumpuk. Kemudian wal khailil musawwamah, dicintakan kepada dia khail. Khail itu kendaraan dulu. Kendaraan yang paling dicintai mereka adalah kuda. Sekarang sudah berubah. Tadi tepat, orang itu cinta dengan kendaraan yang masya Allah. Dia beli mobil yang kalau tetangganya beli mobil harganya 1 miliar, mana mau beli yang harganya 1,5 miliar. Ketika parkir di depan rumahnya, masya Allah, parkir padahal nggak pernah dinaikin, tapi ada di depan rumahnya, itu seneng tuh orang tuh. Ada orang-orang kaya nggak bisa naik mobil jemaah. Ada mereka. Bahkan dia sudah sakit, dia punya 10 mobil. Siapa yang naikin mobilnya? Supirnya. Supir tiap hari ganti mobilnya. Iya, kita hidup di dunia sementara. Kata supirnya, kita hidup di dunia sementara. Mumpung ada mobil punya majikan, ganti-ganti. Dia majikannya nggak bisa naik. Cuma dia pagi hari diantar, dia lihat mobilnya, dimandikan, ya masya Allah.
Senang, lihat aja senang. Itu udah dicintakan kepada manusia. Khailil muzawwam, cintakan kepada dia. Wal an'am, peternakan. Hewan-hewan ternak dia suka ketika dia berternak. Wal harth, pertanian. Orang kalau punya kebun durian, masya Allah, misalnya punya kebun apa lagi? Kebun sawit, kebun apalah, dia itu suka dengan namanya pertanian. Ketika dia lihat, apalagi melihatnya naik helikopter. Ini kebun anak, ente tahu dari ujung sana tuh sampai ujung sana tuh punya anak. Dicintakan seperti itu. Allahu Akbar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan dunia. Iya. Allah ingin ngasih tahu tuh kesenangan dunia. Berapa lama kau hidup di dunia? Kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah mengingatkan kepada akhirat. Yang ada di sisi Allah tuh adalah lebih baik dari semua ini. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Yang ada di diri kalian akan sirna, akan habis semuanya. Wa ma indallahi baq. Yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal dan abadi. Antum ketika masuk ke masjid naruh duit 100.000, yang tersisa di dompet antum cuma 5.000. Tuh, yang 100.000 itu yang kekal buat antum kan. Yang di dompet antum akan habis nantinya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Orang kenapa berburu dunia? Kenapa semua kepingin kaya? Kita belum bicara hukum kaya. Kita bicara kenapa orang ingin kaya. Oh, udah fitrah, Ustaz. Ya, udah fitrah. Tapi orang kepingin kaya itu karena ada di benak mereka. Mungkin anak salah, tolong diperbaiki. Bahwa kekayaan itu mendatangkan kebahagiaan. Kalau anak naik mobil kan lebih enak daripada naik motor. Kajian naik motor panas, susah. Bagi motornya kadang-kala di starter berkali-kali nggak hidup, masya Allah. Tapi kalau anak punya mobil, anak bisa bawa teman-teman anak, wah pahala lebih besar, masya Allah. Betul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menafikan bahwa beberapa faktor dunia ini mendukung kebahagiaan kita. Kita bisa bahagia dengan beberapa faktor dunia ini, tapi tetap kebahagiaan itu letaknya di hati. Itu faktor luar. Jadi kita bicara ada faktor luar yang mendukung kebahagiaan seseorang sehingga orang kepingin kaya. Karena dia berpikir aku kalau kaya aku bahagia. Padahal belum tentu. Itu faktor luar. Orang umpamanya naik mobil, masya Allah, mobil harganya 5M. Belum tentu orang yang di dalamnya itu sehat. Belum tentu. Kau tahu keluar dari sana pakai tongkat, oh sakit ternyata dia. Betul. Mobilnya aja yang sehat. Mobilnya mewah. Ini luar nih, kita bicara luar. Ada faktor pendukung luar kebahagiaan, ada. Rasulullah SAW mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang mendukung kebahagiaan. Iya. Yang pertama apa? Az-zaujatu salihah. Istri yang salihah, masya Allah. Itu kayaknya faktor utama jemaah. Antum kalau punya mobil mewah, rumah mewah, ya, tapi istrinya nggak soleha, aduh nggak nyaman tuh hidup. Az-zaujatu salihah. Yang pertama. Yang kedua, al-baitul wasi'. Rumah yang luas, bukan rumah yang mewah. Nah, karena orang punya rumah mewah belum tentu bahagia. Bisa jadi di rumahnya dia ketakutan. Kata dia, ya Allah, ini belum pasang CCTV. Ini CCTV-nya mati. Takut dia semuanya. Karena rumah mewah itu dinikmatin oleh siapa sih? Yang dari luar tuh dinikmatin oleh maling. Maling setiap lewat, ini nih bisa nih. Bisa dia. Tapi dia di dalam rumahnya, apa dia bisa menikmatin dari luar? Ketika dia di luar, nanti di surga tuh Allah akan sediakan ghurafun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ada kamar-kamar yang bisa dilihat dari luar dalam. Kita di dalam bisa menikmati keindahan luarnya rumah kita. Dari luar kelihatan dari dalamnya, masya Allah indahnya itu. Nabi tidak mengatakan rumah yang mewah,
tapi mengatakan sallallahu alaihi wasallam rumah yang luas. Karena terus terang kita walaupun hati berbahagia, tapi kalau rumahnya sempit, rumahnya apa RSSSS apa, rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjoran, itu berat. Datang mertua mau ditaruh di mana mertua ini, kata dia. Betul. Itu akan mengurangi sedikit kebahagiaan kita. Faktor luar kita bicarakan ya. Ketika umpamanya kita masak sekamar mau sama mertua, Ustaz, kan nggak enak, kata dia. Betul. Tapi ketika punya rumah yang luas, dalam artian ada tamu yang perempuan bisa masuk lewat pintu perempuan, yang laki lewat pintu laki, yang mau ke kamar mandi, ada orang luar kota mau nginep, ada tempat nginepnya, Masya Allah. Walaupun beralaskan tanah rumahnya, tapi luas. Muncul sekarang generasi manusia-manusia minimalis. Dia maunya rumah minimalis. Jangan cari rumah yang luas, walaupun di pinggiran. Antum kalau beli rumah di desa, Masya Allah, antum bisa beli rumah di sini nih, mungkin cuma 100, di desa bisa dapat 1 hektar. Bisa bayangkan rumah antum 1 hektar, Masya Allah. Itu luas, itu termasuk kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dalam riwayat lain, al-markabus saleh, kendaraan yang baik. Ingat, bukan yang mahal. Bukan. Karena bisa jadi kendaraan yang mahal itu ternyata tidak baik buat hati kita. Banyak orang mobilnya mewah, mau cari parkir susah. Susah. Orang punya beli motor baru, gres, parkir di supermarket. Masuk supermarket, matanya itu di luar terus. Lihat barang, lihat. Ya Allah, nggak bahagia dia punya motor tuh. Lebih baik beli sepeda, itu tahu. Sepeda pun seperti itu. Ada orang beli sepeda yang lebih puluhan juta. Dia taruh, mau bayar kasir, nggak ngeliat ke kasirnya dia. Lihat sepeda. Iya. Nah, lihat ada yang deket-deket sepeda dia. Subhanallah. Kadang-kala orang kalau beli mobil yang mewah, kegores mobilnya, anaknya mainan mobil-mobilan di atas mobil bapaknya. Wallah, goresan itu menggores hati bapaknya. Itu digores mobilnya, yang tergores hati bapaknya. Dia lihat, ya Allah, itu dia nggak bahagia dia matanya. Maka Nabi SAW mengatakan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang nyaman itu Masya Allah, kalau parkir kita juga nggak bingung. Kalau dinaikin starter langsung hidup, Masya Allah. Ada orang numpang bisa, nggak ada AC, pakai angin jendela pun jalan. Yang penting nyaman orang itu, Masya Allah. Ini yang keempat, al-jarus saleh, tetangga yang baik. Antum istri soleha, mobil nyaman, rumah luas, tetangganya perampok, enak. Nggak nyaman. Betul. Antum ketika punya tetangga perampok, Allahu Akbar. Setiap keluar rumah akan kepikiran dengan istri kita, akan kepikiran dengan rumah kita. Tapi tatkala kita memiliki tetangga yang baik, selesai semuanya. Kita keluar kota, hati kita alhamdulillah, tetangga anak akan jagain tetangganya, akan jagain keluarga anak. Ada sebuah kisah disebutkan seorang alim ulama dahulu. Dia jual rumahnya 2 kali lipat harga pasaran. Dia jual rumahnya 2 kali lipat harga pasaran. Sama orang-orang, ente nggak bener ente. Pasarannya nih anggap masih 1 miliar. Kok jual 2 miliar? Siapa yang mau beli? Gitu dia. Kata dia, rumah anak 1 miliar. Tetangganya 1 miliar juga. Dia jual tetangganya. Betul, dia hargai tetangganya. Ente belum tentu dapat tetangga kayak gini nih. Allahu Akbar. Itu mahal. Anak kalau bisa bawa tetangga tuh anak bawa juga, pindah. Cuma nggak bisa, ya udah dia jual, dia hargai tetangga dia. Iya, rumah bisa jadi mahal karena apa? Karena orang-orang dan lingkungannya orang-orang baik, bukan karena mewahnya. Orang kalau berpikir kadang-kadang karena strategis ya tempatnya, bukan strategis, tapi kalau banyak malingnya apa gunanya?
Maka banyak orang-orang kaya meninggalkan rumah, dia pindah ke rumah lain. Karena apa? Karena merasa tidak aman di rumah itu. Tetangga yang baik termasuk faktor kebahagiaan. Baik. Boleh enggak orang itu ingin kaya? Boleh. Doa minta kaya? Boleh. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam tiap hari itu berdoa minta perlindungan dari kefakiran. Beliau minta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Bakrah. Nih anaknya Abu Bakrah, Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dia berkata kepada ayahandanya, "Ya abati, inni sami'tuka tad'u kulla wadatin. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Tu'iduha thalathan hina tusbih wa thalathan hina tumsi." Kau membaca doa itu pagi 3 kali, sore 3 kali. Allahumma afini fi badani. Wa taqul Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Kau baca doa itu 3 kali pagi dan sore. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kau ulangin terus tuh abahku. Nih berarti anak mendengar bapaknya baca doa. Jadi anak kecil tuh ketika duduk sama kita, kadangkala anak lagi main-main ya, kita lagi sore hari, bapak tuh usahakan duduk sama anak. Ustaz, anak mau baca zikir pagi sore, iya duduk sama mereka. Nggak harus pagi sore itu pakai sejadah, enggak. Duduk sama anaknya, anak itu akan dengar terus. Abdurrahman bin Abi Bakrah hafal. Bukan karena disuruh ngafalin sama abahnya, tapi karena sering kali abahnya membacakan hal itu. Anak kecil tuh pembelajarannya bukan dengan diajarin gitu ya, enggak. Pokok dia dengar, insya Allah terekam di dalam hatinya. Kemudian inni sami'tu, apa kata bapak? Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca tuh doa-doa itu. Nabi baca. Fa uhibbu an astanna bi sunnatihi, maka aku ingin melaksanakan sunnah beliau, mencontoh beliau. Begitulah seorang mukmin ketika mendengar atau mengetahui Nabi alaihi salatu wasallam mengamalkan sesuatu, maka dia akan ingat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang akan aku ikuti dalam kehidupan ini kalau bukan manusia terindah yang Allah ciptakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam juga berdoa. Seringkali beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri, penjagaan hati, dan yang keempat adalah kekayaan. Boleh berarti kita minta kekayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ajak minta. Kemudian Nabi alaihissalam doanya, Allahumma qdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarkan utang kami. Bayarkan utang kami Allah, dan cukupkan kami dari kefakiran. Jangan sampai kefakiran. Kenapa Nabi berlindung dari kefakiran? Kenapa Nabi minta kecukupan dan kekayaan? Para ulama menjelaskan hal itu. Disebutkan dalam beberapa kitab. Al-Imam Syafi'i mengatakan, la tushawir man laysa fi baitihi daqiqa fa innahu mulahul aql. Kau jangan bermusyawarah sama orang yang di rumahnya itu tepungnya sudah habis, beras yang dia makan tuh sudah habis, dia tuh pikirannya lagi bingung. Ya betul lah, orang kalau mikir anak mau makan apa ya, terus diajak musyawarah, Mas saya nih mau beli motor, Mas gimana yang bagus ini? Dilihat sama dia, ente mau apa? Dia pikirannya ini lagi mikirin perut. Orang kalau fakir bingung ketika dia mikirin anaknya mau sekolah besok, udah terakhir waktu pembayaran SPP. Antum ajak musyawarah dia nggak nyambung.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad tuji. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lapar. Rasa lapar itu teman tidur yang buruk. Antum kalau lapar bisa tidur? Nggak bisa. Kemudian kalau kita melihat penjelasan ulama, mungkin antum pernah mendengarkan sebuah hadis yang mengatakan kadal faqru an yakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Hadis itu dhaif, diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Iya, hadis itu dhaif. Tapi para ulama menjelaskan tidak lewat hadis itu, lewat hadis yang tadi. Kenapa Nabi berlindung dari kekufuran sallallahu alaihi wasallam dan kefakiran? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Kufri wal faqr. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Kalian ikuti itu haji dengan umrah, umrah dengan haji itu. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqr. Karena kedua ibadah itu menghapuskan kekufuran dan kefakiran. Berarti ada korelasi antara kekufuran dan kefakiran. Kenapa Nabi minta kecukupan? Al-Aini, penyarah Umdatul Qari Sahih Bukhari, yang pengarang kitab Umdatul Qari, dia mengatakan li'anna al-faqr rubbama yahmilu sahibahu ala mubasharati ma la yaliqu bi ahli din. Karena kefakiran itu kadang-kadang membawa orang yang tertimpa kefakiran itu melakukan sesuatu yang gak pantas dilakukan oleh orang yang beragama. Gara-gara dia butuh, gara-gara dia fakir. Kemudian kadang-kala dikatakan dia melakukan yang haram tanpa kepikiran, karena pikirannya ada di perutnya, pikirannya ada di keluarganya. Dia melakukan yang haram itu. Kemudian kadang-kala mengantarkan dia untuk mengucapkan kata-kata yang berisi kekufuran. Maka Nabi berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Kemudian Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, dia menjelaskan bagaimana orang yang ditimpa kefakiran itu kadang-kala jadi hasud kepada orang-orang kaya. Dia melihat orang kaya doanya nggak benar, tetangganya beli motor, mudah-mudahan tabrakan. Ente gara-gara apa? Gara-gara nggak punya dia. Kemudian membuat dia juga melakukan tindakan minta-minta sama orang, yang itu adalah satu kehinaan buat dia. Dan kadang-kala mengantarkan dia untuk tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu miskin, fakir, ya Allah, kenapa sih aku kok fakir? Fulan yang ibadahnya sedikit, banyak duitnya. Anak tiap hari ke masjid, tiap hari sholat tahajud, tapi tetap fakir kayak gitu. Itu kadang-kala mengantarkan orang yang fakir, yang susah di hidupnya, kepada kekufuran. Maka cobaan berat. Kita semua dicoba, yang kaya dicoba dengan kekayaannya, yang miskin dicoba dengan kemiskinannya. Sama-sama dicoba. Memang kadang-kala kalau orang beriman, kuat keimanannya dengan kondisi dia miskin. Miskin sama fakir apa bedanya jemaah? Hadiahnya udah habis. Apa bedanya miskin sama fakir? Miskin tuh dia punya penghasilan tapi nggak cukup. Punya dia penghasilan tapi nggak cukup. Kalau yang fakir ini nggak jelas, dia penghasilannya nggak jelas dan tidak cukup kalau dia pun dapat. Ya. Ada orang yang serabutan pekerjaannya umpamanya. Kita lihat bagaimana perkataan salaf mensifati kefakiran. Sebagian mengatakan idza dhahabal faqru ila baladin qala lahul kufru khudni ma. Kata mereka, kalau kefakiran itu berangkat pindah ke sebuah negeri, maka kekufuran akan mengatakan, jangan lupa ana dibawa juga. Ana dibawa juga. Maka kadang-kadang kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang dimurtadkan di gunung-gunung, di tempat-tempat yang miskin itu, gara-gara apa? Gara-gara mungkin 1-2 kilo beras. Kadang-kadang dikasih minyak. Kadang-kadang gara-gara anaknya disekolahkan, dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dhunnun Al-Misri mengatakan akfarun nas dzufaq.
La sabra lahu wa qalla fin nasi sabir. Kata dia, orang yang paling kufur itu biasanya orang yang paling miskin, yang paling fakir. Apa yang paling fakir dia sebutkan? Dia tak sabar biasanya menghadapi hal itu. Dan sedikit orang yang bisa bersabar di antara manusia. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, "Lau kana al-faqru rajulan laqataltu." Andai kata kefakiran itu seorang lelaki, aku sudah bunuh dia. Mau dibunuh tuh kefakiran sama Ali bin Abi Thalib. Sufyan ats-Tsauri, salah seorang ulama muhaditsin, dia mengatakan, "La an ajma' indi 40,000 dinarin hatta amut anha ahabbu ilayya min faqri yawmin wa dhulli fi su'alin nas." Kata Sufyan ats-Tsauri, aku memiliki duit sebanyak 40,000 dinar. Sampai aku mati aku punya duit itu lebih baik, kata dia, daripada satu hari yang aku kefakiran sehingga aku minta-minta sama orang. Hina benar cuma orang yang minta-minta. Maka para ulama berbicara lebih utama mana, al-ghaniyu asyakir atau al-faqir as-sabir. Lebih mulia mana orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Yang paling mulia yang mana? Yang kaya yang bersyukur atau miskin sama? Yang kaya pertama yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Kalau ketakwaannya sama, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Orang kaya bisa bantu orang lain. Ada masjid gak jadi-jadi, kita yang miskin cuma bisa berdoa. Tapi yang kaya bisa bantu. Korban, siapa yang bisa korban? Yang kaya, yang memiliki kelebihan harta, yang membantu umpamanya menyekolahkan anak-anak yang gak mampu, orang yang berduit. Maka orang yang memiliki kekayaan itu manfaatnya akan lebih besar daripada orang miskin yang sama, tingkatannya ini sama, ini sabar, ini syukur. Tapi orang kaya manfaatnya akan lebih banyak buat orang lain. Kemudian kata Sufyan ats-Tsauri, "Wallahi ma adri madza yaqa'u minni law ibtilitu bi baliyatin min faqrin aw maradin fala'alli akfur wa la ashkur." Kata Sufyan, demi Allah aku enggak tahu, andai kata aku diuji dengan kefakiran atau aku diuji dengan penyakit, kira-kira aku ini mungkin bisa kufur tanpa sadar. Wallahi betul, jangan. Ketika orang kaya diuji dengan kefakiran, wallahu a'lam bagaimana kondisi dia. Maka yang termasuk yang perlu dikasihani orang kaya yang kemudian jatuh miskin. Tapi para jemaah, apa sih sebenarnya kekayaan yang sebenarnya? Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa dan hati. Kekayaan yang tidak memerlukan garasi, nggak perlu berangkas besi. Kekayaan yang tidak pernah membuat pemiliknya pening memikirkan sehingga tak sadarkan diri. Kekayaan yang abadi, yang kata Rasulullah SAW, "Laisal ghina an kathratil ard." Kekayaan itu bukan ini, laisal ghina. Nabi itu minta kekayaan kan? Nabi mengatakan kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Tidak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati dan jiwa. Dan kekayaan yang sebenarnya, kata Rasul SAW, adalah ghinal qalb. Itu yang diminta sama Rasul SAW. Pernah Rasul SAW ngobrol sama Abu Dzar. Abu Dzar ini termasuk salah satu sahabat yang Masya Allah, zuhudnya dia terhadap dunia Masya Allah. Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atara kathratal mal wal ghina?" Abu Dzar, apa menurutmu banyaknya harta itu adalah kekayaan? Qultu na'am ya Rasulullah. Kata Abu Dzar, iya tentu Nabi. Orang yang banyak duitnya itu kaya. Qala fatara qillatal mal wal faqr. Dan menurutmu orang yang sedikit hartanya itu adalah orang yang fakir? Qultu na'am ya Rasul. Memang benar. Orang yang enggak punya harta itu orang yang fakir. Qala innamal ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalb. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya yang disebut kekayaan adalah kekayaan hati. Yang disebut kefakiran adalah kefakiran hati. Karena kita akan melihat di dunia ini orang-orang yang kaya raya tapi lebih fakir dari tukang sampah. Kaya raya,
Jangan ditanya tentang harta. Ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa nih orang kaya raya tapi fakir? Apa kita mau seperti itu? Kita kaya tapi miskin? Enggak. Kita mau miskin tapi kaya. Enggak punya apa-apa tapi cukup. Cukup pas mau berangkat umroh, cukup duitnya. Betul, ada orang seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya apa? Beliau mengatakan Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan wa fi riwayatin kafafan sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad ini qut. Qut itu makanan pokok disebutkan. Yang artinya kafafan, artinya yang cukup. Cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau di akhir hayatnya Allah kasih kecukupan kepada beliau. Tapi beliau pun meninggal sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi baju perangnya digadaikan. Beliau ketika mau berkurban, berapa beliau bawa? Berapa beliau bawa jamaah? Di haji wada Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bawa dari kota Madinah 100 ekor onta. Padahal beliau di kota Madinah mengatakan, sering bertanya kepada istrinya, hal min ta'am, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya enggak ada kecuali air. Tapi tatkala Allah memberikan kecukupan, kemana beliau infakkan hartanya? Jalan Allah langsung. Ini yang ditunggu-tunggu. Kau kan kepingin kaya, kau minta kecukupan, dikasih kecukupan. Kita kadang-kadang kepingin berkorban. Ya Allah, kau kepingin korban, dikasih sama Allah duit 50 juta, beli mobil. Betul, kadang-kadang kita seperti itu, sehingga kita tidak akan pernah cukup dalam kehidupan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang kaya yang fakir. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Man kanatid dunya hamma ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alaihi shamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang ambisi kehidupan dia itu adalah dunia, yang dia cari dalam kehidupan ini adalah dunia. Pagi, siang, sore, malam, berangkat kemana-mana, berangkat haji, berangkat apa, tetap yang ada di benak dia adalah dunia. Apa kata Allah? Ja'alallahu faqrahu bain. Kata Rasulullah SAW, Allah akan menjadikan kefakiran itu seperti kacamata yang dia pakai itu, baina ainah, di depan mata dia. Dia mau menghadap kemana yang ada kefakiran. Dia ada mau bersedekah, mau berhaji, yang ada takut fakir. Dia berpikir ente haji, haji 40 hari lama banget. Anak tutup tuh, nanti anak ditipu sama anak buah anak, nanti anak ini, nanti anak itu. Subhanallah, fakir, benar-benar fakir dia, padahal miliaran uangnya, nggak berani meninggalkan tempat dia. Subhanallah, ja'alallahu faqrahu baina ainai, di depan dia. Maka yang kita lihat, apa ada orang miskin mengasuransikan becaknya? Tukang becak, ya Allah, ini becak satu-satunya ya Allah, anak asuransikan. Ada? Nggak ada jemaah. Becaknya tuh diasuransikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat orang kaya punya 10 mobil, semuanya diasuransikan. Anaknya, bukan cuma mobilnya, anaknya diasuransikan. Ini kenapa? Ya nanti kalau umpamanya anak tua, anak bangkrut, anak jatuh miskin, gimana anak-anak? Semua adalah kefakiran yang dia pikirkan. Itu yang menyebabkan dia mengasuransikan semua. Rumah dia diasuransikan, mungkin istrinya diasuransikan. Ada orang-orang yang takut fakir. Dia punya uang 10 miliar, sekolah ikut asuransi pendidikan. Kenapa kok ikut? Ya saya takut nanti umpamanya, jaga-jagalah. Kalau nanti umpamanya saya bangkrut, anak saya kan bisa sekolah tetap. Ja'alallahu faqahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran ada di depan mata dia, seperti kacamata sudah. Malam hari semua orang bisa tidur nyaman, dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Karena apa? Takut miskin, takut fakir. Itu perusahaan anak yang di situ, belum diaudit yang situ ya. Yang di situ Allah, besok anak harus ke sini, harus ke sana. Takut kefakiran. Wasyattata alaihi syamlah, urusannya dicerai-beraikan. Kadang-kadang nggak punya waktu untuk kumpul keluarga. Antum bisa bayangin tuh, ya.
Kita bicara tukang beca. Ada tukang beca yang sore sudah di rumah, atau tukang bangunan. Dia pagi bikin rumah selesai, jam 3 sore dia balik, kumpul sama keluarganya sampai kapan? Sampai besok pagi. Ada orang yang memiliki uang miliaran, kumpul sama keluarganya seminggu sekali belum tentu. Allah dicerai beraikan urusannya, disibukkan dia dengan dunianya, sehingga dia seperti orang miskin. Kok kayaknya nggak pernah cukup. Kalau orang tadi itu tukang bangunan, ya mau apa lagi Ustaz? Memang itu kerjaan saya sudah. Ya saya pulang istirahat. Nggak pernah mikirin besok itu mau yang mana, yang mau dibangun. Enggak, dia datang ke tempat kerjanya, dia ambil tuh batu lagi, dia bawa. Masya Allah. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Orang yang kaya raya ini tidak dikasih dunia kecuali yang sudah Allah takdirkan buat dia. Dalam artian kalau dia nggak sampai kepikiran pun takdirnya mau segitu-segitu. Kalau dia seharusnya dapat, umpamanya tiap bulan dapat 5M keuntungan, tanpa capek-capek sebenarnya dia dapat 5M. Tapi Allah siksa dia dengan dunia itu. Berbeda dengan orang yang himmahnya akhirat. Wa man kanatil akhiratu hamma ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Ini yang kata Rasulullah SAW. Ghina itu ghinal qalb. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia punya usaha, punya ini, punya itu, yang dalam benak dia adalah, ya Allah, aku ingin bangun masjid. Sudah bangun sudah, tapi aku ingin bangun masjid yang lain, ya Allah. Dia dapat rezeki, dia bangun lagi, dia akhirat yang dia cari. Maka Allah jadikan kekayaan dia di hatinya. Ada nggak ada dia bersyukur sama Allah. Wa jama'a lahu syamlah. Urusannya tuh dikumpulin, disederhanakan, nggak ruwet urusannya. Kemudian wa'atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang dalam kondisi dipaksa suruh datang kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi sudah jadi fitrah manusia. Kita cinta dengan harta. Manusia akan terus berburu dunia walau tulangnya sudah keropos, walau punggungnya sudah lemah, rambutnya sudah putih, kulitnya sudah keriput, matanya sudah bureng. Apa tuh bureng? Sudah rabun tuh, tetap dia berburu dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah, kekayaan itu bukan tanda kecintaan Allah kepada kita. Harta itu bukan bukti diterimanya amalan hamba. Sebagaimana sebaliknya, kefakiran itu bukan bukti kebencian Allah kepada hamba, tidak. Karena muncul orang-orang sekarang ketika dia tambah kaya, dia berpikir bahwa Allah cinta sama aku. Allah ketika ngasih kekayaan kepada kita tuh, Allah hendak menguji kita. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami benar-benar menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, kalian bakal dikembalikan kepada kami. Jadi kekayaan ujian dan kefakiran adalah ujian. Semua adalah ujian yang harus kita hadapi. Bagaimana menghadapinya itu beda-beda. Ada yang lulus dan ada yang gagal ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang beriman, ya, kemudian dia berbagi, dia bertakwa dan bagi-bagi, dan dia percaya dengan adanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mudahkan urusannya. Allah mudahkan dia untuk menuju jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang pelit, yang kikir, kemudian dia merasa cukup, merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan dengan adanya surga Allah Subhanahu wa taala, maka fasanuyassiruhu lil usra, kami akan memudahkan dia jalan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan harta yang dia kumpulkan, yang dia tumpuk tuh enggak ada gunanya kelak ketika dia mati. Enggak ada. Allah menceritakan bagaimana orang-orang dulu memiliki anggapan seperti tadi. Kalau kaya Allah cinta, berarti aku dihormatin sama Allah. Kalau miskin, ya Allah, kayaknya Allah benci sama aku. Kalau
Allah mengatakan di surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia, kalau Allah uji dia, Allah bukakan bagi dia pintu rezeki, Allah muliakan dengan hartanya, Allah kasih nikmat, dia akan mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Adapun kalau disempitkan rezekinya, diuji dengan disempitkan rezekinya, maka dia berkata Rabbi ahana, Tuhanku menghinakan aku. Apa kata Allah? Kalla, bukan seperti itu standarnya. Bukan. Balla tukrimunal yatim. Kalian benar-benar tidak menghormati anak yatim. Ketika berpikir dunia itu sebagai ukuran, sebagai standar kehormatan manusia, bukan. Allah Subhanahu wa taala membagi dunia ini kepada semuanya. Yang kaya, yang beribadah Allah kasih harta. Yang miskin Allah kasih harta. Karena pada hakikatnya dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak sama dengan satu sanyap nyamuk. Maka kita lihat orang-orang kafir kaya raya, orang-orang kadang-kala sudah ahli ibadah, dia subhanallah miskin. Kadang-kala kita nih, Ustaz, anak dulu Ustaz, waktu masih jahiliyah, belum taubat waktu Ustaznya, masa kegelapan itu, rezeki anak luas banget Ustaz, gampang cari fulus. Tapi sekarang anak udah ngaji, datang ke masjid, wallah Ustaz, buat sehari makan istri kadang-kala susah. Iya, kau harus tahu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kau benar enggak tobat. Jangan-jangan ada orang yang tobat karena pindah, sejak anak tobat rezekinya tambah luas, susah. Dia bertobat karena merasa rezekinya tambah luas, ini benar. Nah, kecintaan Allah kepada hambanya itu diukur dengan iman. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita untuk mencari harta. Kita ini ingin kaya, boleh cari harta. Tapi Islam yang gak suka sama kita tuh menumpuk harta. Cari harta fadhol. Mau jadi orang kaya silahkan, tapi jangan ditumpuk tuh. Gak ada gunanya nantinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian tuh dilalaikan dengan banyak-banyakan tuh, numpuk tuh. Billahi alaikum, harta yang kita tumpuk itu jamaah, ada gunanya buat kita. Kita tinggal tuh tumpukan-tumpukan itu. Maka kalau kita lihat perintah Allah agar kita mencari rezeki, itu diiringin dengan ingat Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau selesai sholat kalian bersebar di muka bumi. Jangan cuma duduk aja di masjid menanti rezeki, datang nanti rezekinya, enggak. Suruh Allah keluar dari masjid, menyebar di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah, cari dari anugerah Allah. Jadi kita disuruh nyari, bukan disuruh menanti. Cari. Tapi ingat, wadhkurullaha katsiran. Kalian ingat Allah yang banyak ketika cari rezeki itu, supaya tidak jadi orang kaya yang miskin. Ingat, dapat rezeki kemana? Kita salurkan. Allah mengatakan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kau cari dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akhiratmu yang kau cari. Ya, kita lihat masa manusia itu akan mencari sesuatu yang cuma 70 tahun dibanding dengan yang 1000 tahun, yang 1.000.000 tahun. Cari untuk akhirat kita. Jangan lupa kau hidup dunia. Dunia butuh ongkos, iya, jangan ditumpuk. Kau butuh ongkos, keluarkan buat ongkosmu. Ada orang yang pelit, untuk urusan istrinya pelit, untuk urusan anaknya pelit. Jangan. Kau butuh ongkos, silahkan. Tapi jangan lupa bahwasanya ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Rasulullah SAW menceritakan bagaimana posisi pedagang yang jujur. Apa kata beliau? At-tajiru saduq al-amin ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur, yang amanah. Pedagang ini bukan ustaz ya, bukan ustaz, bukan Pak Haji, tapi pedagang
Yang jujur, yang amanah, kedudukannya itu bersama para nabi, was-siddiqin wasyuhada, bersama orang-orang siddiq, bersama para syuhada. Bisa dibayangkan. Jadi harapannya antum jadi pedagang yang jujur, yang banyak duitnya, manfaatnya banyak buat umat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kanat lahu bihi sadaqah. Tidaklah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, seorang muslim yang dia nanam padi, nanam apa, kemudian burung makan dari yang dia tanam, atau ada binatang lewat makan, ada manusia yang menyoba makanan itu, dia akan dapat pahala sedekah. Subhanallah. Jadi kita disuruh banyak beramal, jangan meremehkan amal. Bahkan Nabi dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, sallallahu ala nabiyina wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairun min an ya'kula min amali yadihi. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tidaklah seseorang makan sesuatu lebih baik daripada orang yang makan dari hasil kerjanya sendiri. Para ulama menjelaskan hadis ini mengandung anjuran untuk keterampilan. Kita bikin sesuatu, ya, kita jual, dapat duit, masya Allah, kita dimakan dari hasil tangan kita. Nabi Daud alaihissalam karena yakul min kasbihi. Nabi Daud tuh jualan baju perang. Dia bikin dengan tangannya, dia jual. Nabi, sebagian nabi pedagang, sebagian nabi itu pengembala kambing. Dan gak malu, gak boleh seorang muslim tuh gengsi. Padahal ini anak, aduh, kadang-kadang kita ini lebih mementingkan penampilan. Saat anak masa penampilan kayak gini, jaga kandang kambing, ya ganti bajunya itu, ganti. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam, manusia yang paling mulia, mengembalakan kambing. Nabi Musa alaihissalam berapa tahun mengembalakan kambing? 10 tahun jadi pengembala kambing. Padahal awalnya hidup di mana? Di istana Fir'aun. Tapi jadi pengembala kambing alaihissalam. Maka seorang mukmin tidak boleh gengsi dalam beramal, berusaha, bekerja. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu itu mendampingkan bekerja mencari rezeki dengan jihad di jalan Allah. Di surat Al-Muzammil ayat 20 Allah mengatakan, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang, berbagai macam manusia ini, sebagian orang itu ada yang dalam perjalanan mencari rezeki, sebagian orang ada yang dalam perjalanan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu harta ini salah satu pendukung tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Kata beliau alaihi salatu wasallam, tidak ada harta yang memberikan manfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, dia yang kaya, dia yang bantuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Butuh apa kasih. Utsman bin Affan, kita lihat bagaimana kondisi kota Madinah ketika orang-orang harus beli air kepada orang Yahudi. Utsman beli itu. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beli sumur itu, Allah akan kasih dia sumur di akhirat. Siapa yang beli? Utsman bin Affan. Dia beli separuh, kemudian dia beli semua, lalu dia jadikan lillahi tabaraka wa ta'ala, wakaf buat Allah. Kalau orang ambisinya dunia, kesempatan nih, udah jadi milikku, orang tambah kaya. Tapi itulah, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Silakan manfaat kalau kalian kaya. Kemudian Islam itu memerangi kemalasan. Nabi SAW berlindung dari kemalasan. Apa doa Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajiz, lemah, dan kasal, malas. Ada orang Islam habis subuh tidur. Betul jemaah? Siapa yang tidur habis subuh? Jangan tidur habis subuh. Itu habis subuh itu waktunya wirid.
waktunya zikir. Ayam aja kapan bekerjanya? Subuh. Tapi anak ini satpam malam. Habis subuh tidur. Iya, jangan tidur dulu. Zikir dulu subuh. Setelah zikir, udah matahari agak naik, kau capek, fafel tidur. Tapi habis subuh itu waktu yang mulia. Nabi SAW mendoakan kita. Umat ini didoakan sama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, kasihkan berkah kepada umatku di dini hari mereka. Bukrata wa asila. Bukrah itu waktu ketika kita berzikir, ya. Baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu dini hari itu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pernah ditanya, "Ma taqulu fi man jalasa fi baitihi aw fil masjid wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi." Kata Imam Ahmad ditanya, "Bagaimana Imam Ahmad pendapatmu dengan seorang yang dia duduk di masjid atau di rumahnya?" Ada orang yang di masjid atau di rumahnya pengangguran nih. Dia mengatakan, aku gak akan kerja sehingga rizkiku akan datang kepada aku. Kan rizki udah ditentukan gitu. Sudah kalau waktunya datang tuh rizki. Subhanallah. Apa kata Imam Ahmad? Hadza rajulun jahilal ilm. Orang ini orang jahil, gak ngerti ilmu. Ama sami'a qaulan Nabi alaihi salatu wasallam, bukankah dia mendengar sabda Rasulullah SAW, ju'ila rizki tahta dhilli rumhi, dijadikan rizkiku itu di bawah naungan tombakku. Rasulullah SAW. Nabi keluar berdagang ke Syam, jualan Nabi alaihi salatu wasallam, kerja. Umar bin Khattab mengatakan, la yaqudanna ahadukum an talabir rizq. Jangan seorang di antara kalian tuh duduk berhenti nggak nyari rizki. Duduk aja berdoa, berzikir. Wa yaqul Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Dia mau, ya Allah kasih rizki, ya Allah kasih rizki. Wa qad alim, padahal dia tuh tahu anna samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak. Terus tetap harus ada usahanya, ada kerjanya. Maka Rasulullah SAW tidak menghalalkan sedekah atau zakat. Zakat nih bagi orang kaya atau orang yang sehat dan bisa bekerja. Kemudian dia nggak bekerja, minta zakat. Nabi SAW mengatakan, la tahillu sadaqatu li ghaniyin wala li dhi mirratin sawi. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, tidak halal sedekah itu, zakat itu untuk orang yang kaya, dan tidak pula untuk orang yang sempurna fisiknya, jasadnya, dan dia bisa bekerja. Cuma kan kadang-kala orang tuh kalau musim Ramadan tuh datang rombongan yang cari agama. Sehat-sehat dia. Assalamualaikum. Haqqallah. Minta hak ya Allah. Tidak halal. Badannya gede, keker, minta agama. Halal betul. Kerja. Nggak ada kerjaan, banyak kerjaan jamaah, banyak kerjaan sebenarnya. Tapi kita tuh milih-milih bekerja. Karena kita ini, Ustaz, anak kalau suruh ngangkat batu ya sorry saja. Nanti maunya kerja di kantor pakai dasi gitu. Dia udah tutup tuh. Pegawai negeri udah tutup belum? Udah tutup, katanya cari yang lainnya. Cari banyak pekerjaan itu jamaah. Dan pekerjaan itu tidak harus yang mendatangkan fulus. Harus. Antum lihat masjid kotor, ya Allah bismillah, anak nganggur, bismillah, assalamualaikum, tak masjid, boleh saya pinjam vakum cleanernya, saya mau bersihkan masjid. Kerja nggak dia? Kerja dia. Kata Umar bin Khattab atau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inni la uhibbu an ara rajula sabahlan aw farighan la fi amali dunya wala fi amali akhirah. Kata Ibnu Mas'ud atau Umar bin Khattab mengatakan ini. Mereka berdua mengatakan, aku ini paling gak suka melihat seorang lelaki nganggur, gak bekerja urusan akhirat, gak kerja urusan dunia. Modal seseorang dalam kehidupan ini bukan uang, tapi waktu. Waktu kita, gak bisa kita beli waktu. Allah kasih kita waktu. Waktu luang, cari kerja, dunia atau akhirat. Kita kadang-kadang udah kerja, ada tawaran kerjaan di tempat lain, tapi kita tolak, kenapa?
Afwan, Anda nggak punya waktu. Berarti modal dia yang sebenarnya adalah waktu. Maka tatkala kosong, cari urusan akhir. Ke masjid, Anda nganggur di rumah. Daripada pikiran nggak nyaman, ke masjid lah. Sapu masjid. Mungkin antum lihat tempat wudhu yang kotor, toilet yang kotor, bersihkan. Untuk siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Nih, aku butuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Islam memerangi pengemis. Gak gampang-gampang, boleh. Dalam Islam itu pengemis itu ada aturan. Bahkan Allah mengatakan di surat Ad-Duha itu apa? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Pengemis jangan kau hardik dia. Amun. Tapi ternyata Islam memerangi pengemis dari sisi yang berbeda. Ada orang minta-minta, kau kasih. Tapi ingat, Islam itu mengharamkan orang minta-minta tanpa kebutuhan. Tanpa dia nggak butuh karena memang sudah menjadi profesi dia. Rasulullah SAW mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sampai kapan kita akan dibawa terus? Dan kita harus belajar dari sekarang. Dapat rezeki. Kita ini Masya Allah kerja, alhamdulillah dapat duit. Ya Allah, alhamdulillah dapat 50.000 ya Allah. 10.000 mau anda sedekahkan. Tuh termasuk kalau orang mau jadi orang kaya kayak gitu. Kalau antum mau jadi orang kaya, suka berbagi. Allah kasih. Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kalian nafkahkan dari kebaikan itu kalian nafkahkan, fahuwa yukhlifu, pasti Allah ganti, pasti Allah ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Jadi tatkala kita kerja ini kita harus yakin ini. Yang pertama, yang ngasih rezeki kita adalah Allah SWT. Tatkala aku berbagi, Allah akan kasih ganti. Itu keyakinan orang-orang yang kaya. Semakin kita berani berbagi, semakin kita berani mengeluarkan uang kita, semakin Allah akan memberi kepada kita yang lebih besar lagi. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Anfiq ya Bilal, wa la takhsha min dhil arsy iqlal." Ya Bilal, keluarkan Bilal, infakkan Bilal, kau jangan takut dari Dzul Arsy, dari pemilik arsy yang azim, yang karim, akan mengurangi. Enggak, jangan. Mana qasad sadaqatul min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinggal berapa menit lagi? 10 menit. Baik. Kalau ingin jadi orang kaya, tawakal. Karena orang kaya adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitan." Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berulang kali menyebutkan tawakal. Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Fatawakkal 'ala Allah, fatawakkal 'alal aziz. Allah suruh kita bertawakal. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ditawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti ngasih rezeki burung. Kita di sini, kita ketika berbagi, kita tuh tawakal kita tuh besar. Ya Allah, ya, besok, besok apa kata Allahnya aku mau kasih sekarang. Kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha. Allah akan kasih rezeki kita seperti ngasih rezeki burung. Aman. Burung itu berangkat pagi hari dalam kondisi kosong, perutnya kosong benar-benar, dan pulang dalam kondisi kenyang. Berusaha. Orang yang bertawakal adalah orang yang berusaha. Tatkala dia kena musibah, dia akan mengatakan, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Tatkala ada musibah, katakan, tidak ada musibah yang menimpa kami kecuali itu sudah ketentuan Allah untuk kami, untuk kebaikan kami, untuk kebaikan kita.
Dan orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ingat, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Itu yang menyebabkan orang bakhil, menyebabkan orang cinta dengan harta, membuat orang lupa dengan hak yang seharusnya dia berikan. Kenapa? Ada janji dari syaitan. Dibisik-bisik itu, ente bisa miskin, ente bisa fakir. Ente kalau kepingin kaya, ente harus hemat. Kan setan itu kadang-kadang membisikkannya bukan ngomong pelit, enggak, bahasanya diganti. Hemat ente. Orang hemat tuh bagus untuk kehidupan nanti. Ente masalah anak-anaknya nanti, Masya Allah. Antum lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika dia mau mati, orang-orang di sekitar dia mengatakan, ada tusi dia naik. Apa kau ngomong nggak mau kasih wasiat tuh buat anak-anak? Fa'innahum fuqara. Anak-anakmu pada fakir semua, nggak punya tuh. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliyallah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pelindungku, penolongku adalah Allah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim, dan dia menjadi pelindung orang-orang yang soleh. Kalau anak-anakku soleh, insya Allah Allah akan lindungi dia, betul. Dan itu janji Allah. Ketika kita yakin sama Allah, urusan anak-anak kita asuransikan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kalau kita asuransikan ke badan asuransi, apalagi yang sudah riba, nanti kabur, tutup perusahaannya, habis. Tapi Allah hayyul la yamut. Allah hidup dan Allah tidak mati. Allah tidak pernah tidur. Tatkala kita bersedekah, kita, ya Allah tolong kau jagakan buat aku, anak-anakku, Allah jagain. Ketika kita bikinkan masjid, ya Allah masjid ini Allah, aku harapkan dengan masjid ini kau jagakan keluarga aku, ya Allah, insya Allah Allah jagain. Wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menyuruh kita berbuat kekejian. Kita lihat orang-orang kaya yang bakhil, lihat orang-orang kaya yang bakhil, dia tuh akan mengeluarkan duitnya untuk kefasikan, untuk kekejian, untuk kemungkiran biasa. Tapi ketika untuk sedekah, datang setannya. Ente bisa miskin, itu kata dia. Kalau ente haji, mau berangkat haji, orang berapa kali menunda? Karena dia mengatakan tuh duit ente kalau diputar untuk modal, apalagi pengusaha muslim. Ente buat modal bisa tambah gede usaha ente, kata dia. Ente berangkat haji, bisa nanti hajinya ditunda. Insya Allah itu mungkin kalau diputar duitnya lebih banyak, bisa haji plus itu, karena lebih cepat, kata dia. Mulai itu dibohong-bohongin setan tuh. Hati-hati dengan seperti itu. Wallah, dan Allah ya'idukum maghfiratan min. Allah menjanjikan kepada kalian maghfirah dengan kalian bersedekah, dengan mengeluarkan yang baik-baik, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa fadla, dan ganti dan kelebihan karunia Allah. Kita akan jadi orang kaya dengan pandai-pandai bersedekah. Kemudian wallahu wasi'un alim. Allah wasi'un alim. Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Ketika melihat rezeki, mencari rezeki, Islam meletakkan koridor-koridor. Ada yang haram, ya, riba nggak boleh. Apa yang halal? Ya, jual beli halal. Banyak orang yang menyebabkan ekonomi berbagai negeri itu ambruk gara-gara duitnya dibungakan, nggak dibuat perdagangan, nggak dibuat usaha, beku tuh duit tuh. Banyak orang kaya punya uang 100 M. Kata dia, daripada anak buka perusahaan masih resiko, ahsan anak deposit. Deposit tuh kalau 1 miliar berapa dapatnya? Masya Allah. Iya, kalau 1 miliar setahun dapat berapa? 60-70 juta. Kalau 100 miliar dia tahu berapa? 6-7 miliar. Kata dia, ahsan daripada anak putar duit anak, resiko. Itu syaitan. Dan Allah ketika mengharamkan riba, itu benar-benar untuk maslahat hamba-hamba Allah semua. Allah itu tidak pernah menyuruh hambanya untuk berbuat sesuatu karena Allah butuh hamba itu melakukan sesuatu, bukan. Dan Allah juga tidak melarang hambanya dari sesuatu karena Allah pelit dengan hambanya, tidak.
Allah ketika melarang kita karena untuk kebaikan kita. Maka yang jadi pedagang, yang jadi pengusaha, jadi pekerja, jadi apapun dia itu, dia harus tahu tuh aturannya dalam Islam. Ada halal haram ya. Muamalah, kita lihat ada KPMI, Masya Allah, bikin daurah-daurah untuk orang mengetahui mana yang halal dan haram. Karena banyak di antara kita yang terjun dalam perniagaan nol, nggak tahu apa-apa tentang hukum agama. Iya, sekolahnya ekonomi, saya lulusan fakultas ekonomi. Nah, yang diajarin apa di fakultas ekonomi? Riba. Betul. Mereka yang dipelajarin ar-ra'sal maliyah, apa tuh? Apa sistem perekonomian barat itu? Kapitalis. Yang diajarin itu. Maka itu berbahaya. Kita harus belajar agama kita. Yang mau belajar. Kemudian ketika orang sudah mulai berdagang, ada yang namanya zakatnya. Oh, zakatnya berapa? Yang petani belajar. Silahkan untuk jadi orang kaya. Dan harapan saya semua yang ada di masjid menjadi orang-orang kaya yang benar, yang kaya hatinya, kaya hartanya, kemudian dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan para nabi kelak yang akhir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.